Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Deden Najmuddin selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi Bisnis, di sini saya Putri Maharani akan mempresentasikan materi tentang strategi dan kebijakan teknologi informasi. Yang pertama yaitu pengertian strategi dan kebijakan teknologi informasi, di mana strategi teknologi informasi adalah rencana jangka panjang yang menyelaraskan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis atau organisasi untuk mencapai keunggulan operasional dan kompetitif. Setelah itu, kebijakan teknologi informasi, di mana kumpulan aturan, regulasi, dan pedoman formal yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam organisasi untuk menjamin keamanan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Yang kedua, materinya yaitu tentang tujuan, strategi, dan kebijakan teknologi informasi. Di sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu menyelaraskan teknologi informasi dengan visi dan misi organisasi, di mana strategi teknologi informasi dirancang agar mendukung tujuan jangka panjang dan arah strategis organisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional, di mana teknologi dimanfaatkan untuk otomatisasi, mempercepat proses kerja, dan mengurangi biaya. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, di mana data dan sistem informasi membantu manajemen dalam membuat keputusan yang cepat dan akurat. Yang keempat, menjaga keamanan dan privasi data, di mana kebijakan teknologi informasi ini mengatur perlindungan terhadap data penting organisasi dari ancaman dan kebocoran. Lalu yang terakhir, meningkatkan daya saing di era digital, di mana strategi teknologi informasi ini mendorong inovasi dan adaptasi teknologi baru agar organisasi tidak tertinggal di tengah persaingan digital. Setelah itu, komponen strategi teknologi informasi. Yang pertama, visi dan misinya. Visi dan misi teknologi informasi menggambarkan arah serta peran penting teknologi informasi dalam mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Keduanya harus sejalan dengan visi dan misi utama lembaga. Yang kedua, analisis kebutuhan bisnis. Tahap ini bertujuan untuk mengenali kebutuhan dan permasalahan organisasi yang dapat diselesaikan melalui solusi berbasis teknologi informasi. Analisis ini menjadi pijakan dalam merancang strategi dan yang tepat. Yang ketiga, roadmap pengembangan teknologi informasi merupakan rencana jangka panjang, menengah, hingga panjang yang menjelaskan langkah-langkah pengembangan sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi secara bertahap sesuai dengan prioritas dan arah strategi organisasi. Yang keempat, portofolio proyek teknologi informasi, di mana sekumpulan program dan proyek teknologi informasi yang dirancang untuk mencapai tujuan strategi organisasi. Pengelolaan portofolio ini bertujuan agar proyek-proyek tersebut tetap relevan, efisien, dan memberi nilai tambah. Yang kelima, evaluasi dan pengukuran kinerja teknologi informasi. Tahapan ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan strategi teknologi informasi yang telah diterapkan. Penilaian biasanya dilakukan melalui indikator kinerja seperti KPI atau metode lain yang sesuai. Di sini ada perencanaan strategi teknologi informasi. Yang pertama dilakukan secara periodik. Perencanaan strategi teknologi informasi biasanya disusun setiap tahun atau 5 tahun sekali untuk memastikan strategi tetap relevan dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, berdasarkan analisis SWOT dan PESTEL. SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, dan PESTEL, Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Hukum, digunakan untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan TI. Yang ketiga, melibatkan seluruh bagian organisasi. Framework seperti enterprise architecture membantu menyusun struktur dan arah pengembangan teknologi informasi secara sistematis, menyelaraskan teknologi dengan proses bisnis dan tujuan organisasi. Setelah itu, contoh kebijakan teknologi informasi. Kebijakan yang pertama, kebijakan penggunaan email dan internet kantor.
di mana mengatur pemakaian email dan internet untuk keperluan pekerjaan, termasuk larangan penggunaan untuk aktivitas pribadi yang beresiko atau tidak etis. Kedua, kebijakan keamanan jaringan dan password, menetapkan aturan tentang perlindungan jaringan internal, penggunaan kata sandi yang kuat, dan pembaruan berkala untuk mencegah akses tidak sah. Yang ketiga, kebijakan backup data dan pemulihan bencana disaster recovery, mewajibkan pencadangan data secara rutin dan menetapkan prosedur pemulihan sistem jika terjadi gangguan, kerusakan, atau kehilangan data penting. Yang terakhir, kebijakan penggunaan perangkat pribadi, Fiat Police, memberikan aturan bagi karyawan yang menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses sistem organisasi termasuk standar keamanan dan akses terbatas. Selanjutnya ada tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Tata kelola teknologi informasi adalah mekanisme untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam organisasi dilakukan secara optimal, terarah, dan tanggung jawab agar mendukung pencapaian tujuan bisnis. Framework atau kerangka kerja yang sering digunakan antara lain Control Objective for Information and Related Technologies, fokus pada pengendalian dan evaluasi teknologi informasi agar sejalan dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, informasi teknologi infrastruktur library, menyediakan panduan terbaik dalam pengelolaan layanan teknologi informasi secara efisien dan berkualitas. IT governance mencakup struktur organisasi, proses peran, dan indikator pengukuran kinerja TI, sehingga penggunaan teknologi dapat dimonitor dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Di sini ada evaluasi dan pengukuran strategi teknologi informasi. Evaluasi strategi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan teknologi telah mendukung tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa metode yang umum digunakan yaitu Key Performance Indicator atau KPI, indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan strategi TI berdasarkan target tertentu seperti kecepatan layanan, optim sistem, atau kepuasan pengguna. Yang kedua, balance score, alat evaluasi yang mengukur kinerja dari berbagai perspektif, keuangan pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan inovasi. Yang ketiga, audit internal dan eksternal, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem kebijakan dan praktik oleh pihak internal maupun pihak ketiga untuk memastikan kebutuhan dan efektivitasnya. Yang terakhir, evaluasi efektivitas kebijakan dan proyek TI, menilai apakah kebijakan dan proyek yang dijalankan telah memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Di sini ada tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Yang pertama, tantangan dalam implementasi teknologi yaitu keterbatasan anggaran, di mana dana yang minim sering membatasi pengadaan infrastruktur dan pengembangan sistem. Yang kedua, kurangnya SDM yang kompeten, tenaga ahli teknologi informasi yang terbatas membuat implementasi tidak maksimal. Yang ketiga, resistensi dari pengguna atau user. Pengguna kadang menolak perubahan karena tidak terbiasa atau takut pada sistem baru. Yang terakhir, perubahan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi sulit diikuti jika strategi tidak adaptif. Di sini ada inovasi dan transformasi digital. Strategi IT harus adaptif dan responsif terhadap pengembangan teknologi terbaru agar organisasi dapat kompetitif. Yang pertama yaitu cloud computing, akses data dan layanan TI fleksibel melalui internet. Yang kedua, artificial intelligence atau AI, otomatisasi proses dan analisis cerdas untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, big data dan analisis, mengolah data besar untuk mendapatkan wawasan yang mendukung strategi. Yang keempat, Internet of Things, di mana konektivitas antar perangkat untuk efisiensi operasional. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi merupakan bagian dari strategi TI jangka panjang untuk mendorong perubahan budaya, proses, dan layanan dalam organisasi. Setelah itu ada studi kasusnya, yaitu contohnya itu Telkom Indonesia, merupakan contoh perusahaan yang sukses menjalankan strategi transformasi digital, di mana strategi digitalisasi layanan di sini mengembangkan aplikasi seperti My Telkomsel dan platform digital lainnya untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang kedua, investasi cloud dan infrastruktur TI, membangun pusat data dan layanan cloud nasional.
untuk mendukung transformasi digital secara besar. Dan yang terakhir, kebijakan keamanan data, menerapkan standar keamanan informasi internasional untuk melindungi data pelanggan dan sistem teknologi perusahaan. Dan yang terakhir, dari semua yang materi yang saya sudah jelaskan, kesimpulannya yaitu strategi teknologi informasi menetapkan arah dan tujuan penggunaan teknologi dalam organisasi, sedangkan kebijakan teknologi informasi berisi aturan dan pedoman untuk pelaksanaannya. Keduanya saling melengkapi dan sangat penting agar menerapkan teknologi informasi berjalan terarah, aman, dan efektif, serta benar-benar mendukung pencapaian tujuan bisnis di era digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.